Halo guys, ketemu lagi bersama gua Irfan Maulana. Di sini gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul When We First Meet. Film ini bergenre komedi romantis asal Amerika yang rilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Ari Sandel serta dibintangi oleh Adam Devine, Alexandra Daddario, Sally Hennig, Andrew Bachelor, dan Robbie Amell. Film ini menceritakan pria bernama Noah yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Avery Martin. Keduanya bertemu di pesta Halloween pada tahun 2014. Sejak saat itu, Noah langsung jatuh cinta, tetapi Avery hanya menganggapnya sebagai teman. Buat kalian yang penasaran sama alur ceritanya, yuk simak sampai habis alur ceritanya guys. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari channel gua. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita di acara pernikahan, di mana si cewek ini lagi ngomong di depan para tamu undangan serta di depan calon suaminya. Dari sini kita pun tahu kalau ini adalah mempelai wanitanya, sedangkan yang ini adalah mempelai prianya. Si wanita pun kemudian bercerita dan film flashback ke 3 tahun yang lalu. Saat mereka pertama kali bertemu, di tengah-tengah sebuah pesta, mereka tuh gak sengaja ketemu. Mereka akhirnya saling berkenalan. Dan si cewek itu bernama Avery, sedangkan si cowok bernama Noah. Karena di dalam sangat berisik, mereka pun akhirnya keluar. Di luar, mereka pun lanjut melakukan PDKT. Noah pun langsung berinisiatif duduk di dekat piano. Kebetulan kalau si Noah ini adalah pemain piano di SMP-nya dulu. Avery pun ikutan nyanyi bareng bersama Noah. Setelah bermain piano dan nyanyi, mereka pun langsung masuk ke ruangan photobox. Kayaknya photobox ini adalah hal yang wajib di setiap orang yang lagi pacaran. Tapi gak tahu juga sih, soalnya Mimin mah jomblo. Lanjut ah. Selanjutnya mereka bermain bola-bolaan di papan. Dan si Noah ini kalah mulu. Akhirnya karena kalah mulu, si Noah pun ngajak si Avery untuk ngemil dan minum minuman. Setelah minum alkohol, mereka pun berciuman. Setelah berciuman, cerita pun kembali ke pesta pernikahan mereka. Kalau ternyata si Avery ini tuh bukan nikah sama si Noah. Suwe, dikira gua yang mau nikah itu si Avery sama si Noah. Dan ini adalah suami si Avery. Namanya adalah si Ethan. Noah pun seperti gak terima melihat si Avery nikah sama pria lain. Ya menurut gua sih gimana ya, soalnya kalau yang namanya udah suka sama sayang, pasti susah buat ngelepasinya. Walaupun yang sayang bakal kalah sama yang beruang. Lanjut, si Noah pun kayaknya benar-benar masih gak terima kalau si Avery nikah bukan sama dia. Buktinya, dia tuh sampai nyium souvenir nikahnya si Avery. Singkat cerita, si Noah yang masih tidak terima dengan kenyataan memaksa temannya buat ngedengerin ceritanya. Gimana mereka bisa saling kenal walaupun tak bisa memiliki. Ditambah lagi si Noah ini sedang mabuk. Noah yang sedang mabuk dan patah hati pun langsung ngeluarin foto. Hasil foto boxnya dia dengan si Avery. Dia pun langsung masuk ke dalam foto box dan memasukkan koin. Pas dia masukin koin, mesin foto box pun mengeluarkan suara dan lampu yang aneh. Dan ternyata dia terbawa oleh mesin waktu yang mundur ke 3 tahun yang lalu. Si mesin foto box ini menjadi mesin waktu yang membawa si Noah balik ke 3 tahun yang lalu. Awalnya dia merasa aneh, tapi dia pun sudah tahu
kalau sekaranglah saat yang tepat untuk merubah nasibnya dan memperbaiki keturunan. Karena dia udah tahu kalau dia akan ketemu lagi sama si Avery, kali ini Noah pun lebih mempersiapkan pakaiannya yang akan dipakai di pesta. Dan benar saja, waktu ketemu si Avery dia pun lebih pede, karena dia gak mau ngulangin kesalahan untuk yang kedua kalinya. Ternyata rencana si Noah ini tidak berjalan dengan mulus, karena dia main nyosor nyium si Avery. Dan si Avery pun mengira kalau si Noah mau memperkaosnya. Dan apasnya lagi, tiba-tiba datang temannya si Avery yang langsung memukuli si Noah pakai pot tanaman hingga dia pun pingsan. Singkat cerita, si Noah pun bangun di keesokan harinya. Dia pun dengan sangat pede datang ke rumah si Avery. Tapi ternyata dia kebangun di hari dimana itu adalah hari pertunangannya si Avery dengan suaminya. Avery pun langsung berteriak, apalagi ada temennya yang lagi-lagi mukul si Noah pakai pot. Dan ditambah lagi, dia di smackdown sama suaminya si Avery. Singkat cerita, Noah pun langsung kabur dari rumahnya si Avery dan langsung pergi ke mesin photobox. Setelah dia memasukin koin, dan dia pun komat kamit gak jelas. Dan setelah dia bangun, dia pun balik lagi ke 3 tahun sebelumnya. Aidah mak, liur, bulak balik weh, pakai mesin waktu, aduh. Dan kali ini Noah meminta bantuan temennya buat ngebantuin rencananya agar berjalan mulus, seperti paha mamah muda. Lagi-lagi dia bertemu dengan si Avery. Dan kali ini rencananya berhasil. Avery pun berhasil dibungkus sama si Noah. Singkat cerita, si Noah pun bangun. Tapi kali ini dia terbangun di kasur yang di sebelahnya ada si Avery. Noah pun gak lupa ngecek HP-nya. Dan dia pun seneng banget karena tanggalnya adalah hari ini, yang berarti ini adalah kenyataannya. Dan dia pun balik tidur lagi sambil memeluk si Avery. Di kenyataan kali ini, si Noah itu jadi fuckboy. Lihat aja deh dari gaya rambutnya dan cara berpakaiannya. Akan tetapi si Noah ini justru kelihatannya kurang puas dengan kenyataannya yang sekarang. Akhirnya dia balik lagi ke mesin photoboxnya. Dan benar, ia balik lagi ke pesta itu. Dan kali ini Noah pun lebih melakukan pendekatan yang gentle dan romantis. Singkat cerita, dia pun terbangun di ruang kerja dan perutnya pun membuncit. Tapi kali ini dia berhasil merubah kenyataannya kalau dia bakal menikah sama si Avery. Noah pun senangnya bukan main. Dan ini menjadi mimpi yang jadi kenyataan buat si Noah. Pas mau berangkat kerja pun dia diantar sama si Avery ke mobilnya. Pas nyampe di kantor, ternyata si Noah ini dipromosiin jadi bos di kantornya. Udah dapat yang dia mau, terus dapat jabatan pula. Kalau kata orang-orang mah namanya rezeki anak soleh. Tapi di saat si Noah lagi nikmatin kue di ruangannya, dia pun disamperin sama sekretarisnya. Dan dia diingatkan kalau lagi ada meeting. Dan ditunjukin jadwal 3 bulan ke depan yang super duper padatnya. Muka si Noah pun langsung lemes saat ngelihat betapa sibuknya dia. Ya walaupun bisa dibilang dia sekarang punya segalanya di kehidupan kali ini. Singkat cerita, Noah pun balik ke rumah mewahnya. Dan ternyata udah banyak banget tamu yang datang. Tapi di pikirannya cuma tertuju sama si Avery. Dia pun nyari-nyari si Avery. Dan ternyata si Avery lagi ada di toilet bareng si Ethan, yang harusnya jadi suaminya si Avery. Jadi sekarang keadaan tuh berbalik. Si Noah yang bahagia dan si Ethan yang menderita. Dan si Ethan pun curhat ke si Noah kalau dia udah nyatain perasaannya ke si Avery.
Dan lebih kagetnya lagi, si Avery juga suka sama si Ethan. Jadi, si Avery itu sebenarnya mah suka sama si Ethan, bukan sama si Noah. Di sini si Noah mulai tersadar kalau memang yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Akhirnya untuk kesekian kalinya si Noah pun balik lagi ke mesin box. Dan kali ini dia ngajak si Ethan ke pesta. Jadi ceritanya si Noah itu mau menjodohkan si Ethan sama si Avery. Terus si Noah gimana? Dia malah ngedeketin temennya si Avery. Ya, mereka pun malah lebih serasi, saling curhat-curhatan dan main piano bareng. Ternyata mereka ini punya banyak kesamaan. Singkat cerita, si Noah pun balik lagi ke hari ini. Dan nasibnya dia masih jomblo. Dia pun akhirnya balik lagi ke mesin fotoboxnya. Di scene ini dia ngakunya buat yang terakhir kalinya. Tapi coba kita lihat, apakah benar untuk yang terakhir kalinya apa enggak. Si Noah pun menjalani masa lalunya persis banget kayak di awal film. Gak ada yang beda dan gak ada yang dirubah. Dan sampailah pada hari pernikahan si Avery. Tapi kali ini dia tidak mabuk, karena dia udah tahu apa yang harus dilakuin dan siapa tujuannya. Dan tujuannya dia adalah temannya si Avery. Di akhir film pun kita bisa melihat bahwa hubungan antara si Noah dan temannya si Avery pun sangat romantis. Dan film pun selesai. Oke guys, mungkin untuk pembahasan alur filmnya sampai di sini. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mau sekuat apapun kita berusaha, kalau kita gak ditakdirkan untuk berjodoh, pasti gak akan bisa. Karena jodoh mah gak akan kemana. Walaupun kita udah memutar waktu, tapi kalau bukan jodohnya ya gak bisa dipaksakan. Jangan lupa untuk mensupport terus channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari channel gua. Oke, sampai bertemu di next video. Bye bye.